Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat yang paling besar, yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah Allah istiqomahkan kita di jalan menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan bisa mendekatkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi hujah kelak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengamalkan ilmu yang kita miliki, kita mendakwahkan ilmu yang kita miliki, akan menjadi hujah di hadapan Allah bahwasanya kita ikut berjuang dalam mendakwahkan agama yang hanif, yang lurus ini. Ikhwani fillah rahimakumullahu jami'an. Salat dan salam selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas atau masuk ke pembahasan tentang hadis Sahih Bukhari. Tapi alangkah baiknya ketika kita memulai pelajaran hadis atau serial hadis ini, kita berkenalan dulu dengan penulis Sahih Bukhari ini, yaitu kitab yang paling sahih atau kitab yang paling benar setelah Al-Quran. Sebagaimana para ulama menyebutkan, di antara fadilah atau keutamaan kita mempelajari sirah para ulama, orang-orang saleh, yang pertama adalah menumbuhkan dalam diri kita al-himmatul aliyah, menumbuhkan keinginan yang besar, menumbuhkan keinginan yang luar biasa dari dalam diri kita, agar kita mencontoh para salafus saleh, bagaimana mereka dalam beribadah, bagaimana mereka dalam thalabul ilmi, bagaimana mereka dalam beramal, bagaimana mereka dalam berdakwah. Maka ketika kita mengetahui sirah mereka, mempelajari sirah mereka, maka akan tumbuh dalam diri kita al-himmatul aliyah, keinginan yang besar, ambisi yang besar untuk meniru kebaikan-kebaikan mereka. Yang selanjutnya adalah di antara fadilah atau ahamiyah kita memahami, mempelajari sirah para ulama, salahul qalbi, faminal ma'ruf anna qisasahum wa tarajumu hayatihim fiha min raqaiqil iman. Yaitu ketika kita mengetahui sirah perjalanan para ulama terdahulu, para salafun saleh, itu akan memperbaiki hati kita yang kotor. Kita akan meniru bagaimana mereka dahulu ketika bermuamalah. Kita akan lebih mengetahui bagaimana dahulu mereka menjalani kehidupan yang sama kita jalani kehidupan sekarang ini. Tidak jauh dengan apa yang mereka jalani. Mereka punya waktu sehari semalam 24 jam. Dan kita pun sama punya waktu sebagaimana mereka punya waktu 24 jam. Maka akan menimbulkan rasa atau hati kita yang bersih ketika mengetahui bagaimana mereka menjalani kehidupan ini. Yang ketiga adalah ketika kita mempelajari sirah para ulama, kita akan menakar, melihat diri kita sejauh mana, seperti apakah mereka, atau seperti apakah kita dibandingkan dengan mereka. Jadi kita bisa menakar sejauh mana keimanan kita dibandingkan dengan keimanan para salafun saleh. Inilah pentingnya kita mempelajari tarajum atau biografi
para ulama-ulama kita terdahulu. Agar menumbuhkan dalam diri kita adalah apa? Rasa ingin tahu, yang menumbuhkan dalam diri kita adalah bagaimana kita bisa menakar kemampuan kita. Ternyata keimanan kita kecil. Ternyata semangat kita dalam menuntut ilmu tidak ada apa-apanya dibandingkan para ulama-ulama terdahulu. Yang selanjutnya adalah ketika kita mempelajari sirah mereka, mengetahui bagaimana akhlak mereka, bagaimana kebiasaan mereka sehari-hari, bagaimana mereka menjaga Allah, bagaimana mereka menjaga syariat Islam ini, maka akan tumbuh dalam diri kita mahabbatuhum, kecintaan kita kepada mereka semuanya. Selanjutnya juga akan kita ketahui bagaimana mereka dalam melakukan percobaan-percobaan, pengalaman mereka ketika menuntut ilmu, maka kita dapatkan dalam mempelajari sirah para ulama tersebut. Maka ikhwani fillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kita mempelajari sirah para ulama salafun salih agar menumbuhkan dalam diri kita rasa cinta kepada mereka, agar kita lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, agar kita lebih semangat lagi dalam mengamalkan ilmu yang kita ketahui, agar kita semangat lagi dalam mendakwahkan ilmu yang kita miliki. Maka di sini insyaallah kita akan pelajari sedikit ringkasan sirah Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadits, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Ju'fi, yaitu yang kita sebut dengan Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari ini dilahirkan pada hari Jumat, setelah sholat Jumat, pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah di Bukhara. Jadi beliau dilahirkan di kota namanya Bukhara, yang sekarang sudah masuk ke daerah kekuasaan negara Uzbekistan. Jadi beliau ini ahlul hadis, Al-Imam Al-Bukhari merupakan orang Eropa dan bukan Arab. Tetapi apa? Allah memberikan kemuliaan kepada semua orang yang ingin mempelajari ilmu agama Islam, yang ingin fokus dalam dakwahnya. Jadi Islam ini bukan hanya milik orang Arab. Islam ini milik semua kaum muslimin, entah dia Arab atau bukan Arab. Maka tidak ada yang kemuliaan sesuai dengan kebangsaannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Arab atau non-Arab. Bukan dia ada keturunan Arab atau tidak. Tapi apa? Apakah dia bertakwa kepada Allah atau tidak? Itulah ketakwa, itulah kemuliaan yang akan menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah atau tidak. Maka ini Imam Bukhari, meskipun beliau bukan orang Arab, tapi cinta kepada bahasa Arab, tapi cinta kepada Rasul yang dari Arab, dan cinta kepada ilmu hadis, maka Allah muliakan beliau. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari ini nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Nama aslinya Muhammad, bapaknya Ismail, kakeknya Ibrahim dan Al-Mughirah. Al-Mughirah ini orang tuanya Bardizbah Al-Ju'fi. Bardizbah ini, kakeknya yang namanya Bardizbah, ini dalam bahasa mereka maknanya adalah bahasa Persia, maknanya adalah Al-Fallah, yaitu Az-Zarra. Bardizbah fil Farisiyah Az-Zarra, yaitu petani. Kada yaqulu ahlu Bukhara. Demikianlah ahli Bukhari atau orang-orang Bukhari mengatakan Bardizbah maknanya Az-Zarra, itu petani. Wa kana Bardizbah Farisiyan ala dini qaumihi. Bardizbah ini dahulunya beragama Farisi atau beragama kaumnya, orang-orang Persia, yaitu Majusi. Thumma aslama waladuhul Mughirah ala yadil Yaman al-Ju'fi. Kemudian anaknya
namanya Al-Mughirah, anaknya Bardizbah, ini masuk Islam di tangan namanya Al-Yaman Al-Ju'fi. Dan dia datang ke Bukhara. Orang Faris, orang Persia, orang Iran datang ke Bukhara, Uzbekistan. Fanasaba ilaihi nisbatu wala. Maka dinisbatkan kepada Al-Ju'fi, yaitu orang yang memerdeka atau yang mengislamkan kakeknya Imam Bukhari, yaitu Al-Mughirah. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Bukhari ini wa mata Ismail, yaitu orang tua dari Imam Bukhari, ayahnya Imam Bukhari, wa Muhammadun saghirun, sedangkan Imam Bukhari ini masih kecil, ya. Beliau masih kecil. Fanasha'a fi hijri ummihi, kemudian yang mengurusinya, yang membesarkannya adalah ibunya. Tsumma hajja ma'a ummihi wa akhihi Ahmad, kemudian pergi haji bersama ibunya dan saudaranya Ahmad. Wa kana asannu minhu, Ahmad ini lebih tua daripada Imam Bukhari. Disebutkan di antara karomat, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada ibunda Imam Bukhari, yaitu ketika Muhammad bin Ismail kecil, itu hilang penglihatannya. Fara'at walidatuhul Khalil Ibrahim fil manam. Ibunya Imam Bukhari ini melihat Nabi Ibrahim dalam tidurnya. Maka mengatakan, faqala ya hadhihi qad raddallahu ala ibniki basarahu bi kathrati du'aiki. Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena banyaknya doamu kepada Allah. Qala fa asbaha wa qad raddallahu alaihi basarah. Kemudian beliau bangun tidur pada pagi harinya mendapati anaknya sudah bisa melihat kembali. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Imam Bukhari pada masih umur kecil, ya, beliau menyebutkan bahwasanya beliau menulis kitab ketika umur 18 tahun yang berjudul Qadayas Sahabah wa Tabi'in. Tsumma sannaftu tarikh, kemudian beliau menuliskan kitabnya At-Tarikh. Jadi Imam Bukhari ini bukan hanya menulis Al-Jami' as-Sahih, tapi beliau menulis kitab-kitab yang lainnya, di antaranya Qadayas Sahabah wa Tabi'in, kemudian At-Tarikh fil Madinati aina qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layalil muqmirah. Dan Imam Bukhari menulis kitab At-Tarikh ini pada malam purnama, ya. Kemudian kata Imam Bukhari, wa dakhaltu ila Syam wa Misr wal Jazirah marratain. Saya masuk ke Syam, ke Mesir, ke Jazirah 2 kali, Mekah dan Madinah sebanyak 2 kali, wa ilal Basrah 4 marrat, dan masuk ke Basrah 4 kali, wa aqamtu bil Hijaz 6 a'wam, dan beliau tinggal di Hijaz selama 6 tahun. Wala uhsikam dakhaltu ilal Kufah, dan saya tidak tahu berapa kali saya masuk ke Kufah saking banyaknya. Wa Baghdad ma'al muhadditsin, dan masuk ke Baghdad bersama para ahli hadis. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam menuntut ilmu memang kita harus rihlah, harus bepergian. Ketika kita selesai menuntut ilmu di suatu tempat, maka kita pergi ke tempat yang lain dengan tujuan untuk memperbanyak ilmu yang kita miliki. Karena ketika kita semakin berilmu, kita akan merasa semakin bodoh. Kita akan merasa semakin tidak ada apa-apanya. Karena ilmu Allah itu luas sekali. Ilmu Allah sangat luas. Kalau kita bandingkan dengan ilmu yang kita miliki, seperti tetesan air yang kita celupkan di lautan, itulah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin seorang berilmu, maka dia akan semakin mendapatkan dirinya adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa. Maka ini Imam Bukhari, beliau berguru kepada gurunya yang banyak, dan rihlatu talabil ilmi ke berbagai tempat dengan tujuan untuk mendapatkan hadis-hadis. Nah, kita alhamdulillah di zaman ini Allah mudahkan fasilitas kepada kita semuanya. Kita ingin membaca Al-Qur'an,
Allah mudahkan. Kita hidup di zaman di mana semua apa yang kita inginkan itu mudah. Kita ingin belajar Al-Quran, kita tinggal buka HP, ada aplikasi Al-Quran. Beda dengan di zaman dulu. Ketika di zaman dulu, Quran belum dikumpulkan, masih dihafalkan oleh para sahabat. Makanya ketika Abu Bakar ada perang Ahlul Riddah, Ahlul Yamamah, terbunuh sekitar 70 orang Ahlul Quran, Huffadul Quran, para penghafal Al-Quran. Maka Umar memberikan masukan kepada Abu Bakar, ya Khalifah, wahai Khalifah, bagaimana pendapatmu kalau kita mengumpulkan Al-Quran? Nah, Abu Bakar ketika itu keberatan. Kenapa? Belum pernah dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampai akhirnya Umar terus meminta kepada Abu Bakar, dan sampai akhirnya Abu Bakar dibukakan oleh Allah hatinya dan menerima saran dari Umar tersebut. Kata Umar, ini baik. Meskipun belum pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah kebaikan. Ya. Maka apa? Abu Bakar meminta kepada Zaid bin Thabit. Karena ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliaulah yang menuliskan Al-Quran. Beliaulah yang hafal Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemuliaannya Islam. Disinilah Islam itu agama yang murni, ya, ada hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Sampai akhirnya dikumpulkan Al-Qur'an di zaman Khalifah Abu Bakar dengan bantuan Zaid bin Thabit dan para sahabat yang lainnya. Makanya penulisan hadis ketika di zaman Rasulullah SAW itu dilarang oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? La taktubu anni ghairul Qur'an. Janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Karena takut tercampur antara hadis dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran itu sendiri. Maka tidak ada penulisan hadis di zaman Nabi, yang ada hanya penulisan Al-Quran, dan itu pun tidak dalam satu bentuk buku. Ada yang menulis di kertas, ada yang menulis di batu, ada yang menulis di pelepah kurma, ada yang hanya dihafalkan oleh para sahabat yang lainnya. Maka kita alhamdulillah berada di zaman sekarang yang Allah mudahkan fasilitas kita semuanya. Maka ada yang mengatakan, kalau kita benar-benar niat ikhlas menuntut ilmu karena Allah, maka kita akan lebih berilmu daripada ulama-ulama terdahulu. Akan lebih daripada Syafi'i, akan lebih daripada Imam Ahmad bin Hanbal, akan lebih daripada Imam Malik, akan lebih daripada Imam Abu Hanifah, akan lebih daripada Imam Bukhari, dan seterusnya. Kalau kita benar-benar meniatkan diri kita untuk thalabul ilmi. Tapi karena mudahnya fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi terlena, kita menjadi lupa, kita menjadi keenakan. Sampai akhirnya apa? Kita lupa dengan nikmat tersebut. Bahwasanya nikmat kita bisa menulis, nikmat kita bisa membaca, nikmat kita bisa mendengarkan kajian, ini nikmat yang luar biasa. Kita lihat kembali bagaimana Imam Bukhari. Di zaman itu, dari Bukhara menuju ke Syam, menuju ke Al-Jazirah, ke Hijaz, ya, itu waktu yang sangat, atau jarak yang sangat panjang. Dan tidak sedikit waktu yang harus dikorbankan untuk bepergian ke satu tempat. Beda dengan di zaman sekarang. Kita dengan mudah saja pergi ke tempat yang lainnya. Tapi ketika di zaman tersebut, safar atau bepergian itu perkara yang susah, masyaqqah. Makanya kata Nabi SAW, as-safaru qit'atum minal azab. Safar, bepergian adalah bagian daripada azab. Karena susah orang ketika ingin melakukan safar di zaman tersebut. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Imam Bukhari pernah dalam majlisnya, kan al-Bukhari yakhtalifu ma'ana ila masyayikhil Basrah. Pernah Imam Bukhari itu berselisih dengan kami kepada syekh masyayikh yang ada di Basrah. Wa huwa gulam. Fala yaktub hatta ata'ala dzalika ayyam. Dan dia, ya, tidak menulis ketika sedang menghadiri kajian atau majelis ilmu.
dia tidak menulis falumnahu ba'da sittata asyra yauman. Duduk aja dengerin. Maka kata teman-temannya, falumnahu ba'da sittati asyra yauman. Maka kami mencela dia setelah 16 hari. Faqala qad aktsartum alayya. Kalian sudah keterlaluan kepadaku, kata Imam Bukhari. Membuliku, mencelaku dan seterusnya. Fa'aridu alayya ma katabtum. Fa'aridu alayya ma katabtum. Fa'akhrajnahu. Maka kata Imam Bukhari, keluarkan apa yang kalian tulis selama 16 hari ini. Fazada ala 15,000 hadis. Maka ternyata mereka sudah menulis 15.000 hadis. Faqara'aha kullaha an dhuhri qalbin hatta ja'alna nahkumu kutubana min hifdhihi. Maka Imam Bukhari membaca 15.000 hadis tersebut tanpa buku, yaitu dengan bacaan atau dengan hafalan yang dia miliki, sampai kami membenarkan tulisan kami sendiri. Masya Allah. Ini fadilah atau keutamaan yang Allah berikan kepada Al-Imam Al-Bukhari. Jadi beliau tanpa menulis pun, tanpa didikte oleh ulamanya atau oleh gurunya, oleh syekhnya, beliau menghafalkan dari hafalannya sendiri. Dan beliau ketika itu masih anak kecil. Maka ada pula kisah beliau dalam sirahnya, kuntu fi majlisi al-Firyabi. Dahulu saya di majlisnya Syekh Al-Firyabi. Maka Syekh Al-Firyabi ini, Imam Firyabi mengatakan, haddatsana Sufyan an Abi Urwah an Abi Khattab an Abi Hamzah. Falam ya'rif ahadun fil majlis min fawqi Sufyan. Tidak ada di antara kami orang yang tahu siapa setelah Sufyan ini, siapa Abu Urwah, siapa Abu Khattab, siapa Abu Hamzah. Faqultu lahum. Maka Imam Bukhari mengatakan, Abu Urwah huwa Ma'mar bin Rashid. Abu Khattab huwa Qatadah bin Da'amah. Abu Hamzah huwa Anas bin Malik. Qala wa kana Thawri fa'ulan lidzalika yukannil masyhurin. Kenapa demikian? Karena Ats-Tsawri ketika menyebutkan ruwatul hadis, beliau hanya menyebutkan kunyahnya saja karena mereka masyhur. Dan enggak tahu orang selain Imam Bukhari ketika itu. Maka Bukhari menjelaskan Abu Khattab siapa, Abu Urwah siapa, Abu Hamzah siapa. Dan ini keutamaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain Imam Bukhari. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan pula berapa jumlah total gurunya Imam Bukhari. Disebutkan dalam kitab Hadyus Sari atau Hudas Sari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya Imam Bukhari waqad taqaddama tanbih ala kathratihim. Qan Muhammad bin Abi Hatim anhu qala katabtu an alfi wa thamanina nafsan laisa fiha illa sahibu hadis. Kata Imam Bukhari, saya meriwayatkan lebih dari 1080 guru. Jadi beliau gurunya banyak sekali. Kenapa banyak guru? Ketika seseorang mempunyai banyak guru, maka tidak ada rasa fanatik kepada guru tersebut. Tidak memandang guru ini maksum. Karena apa? Ketika dia mendapati guru yang lain, oh ternyata salah, oh ternyata benar apa yang disampaikan guru tersebut, maka akan menjadikan keyakinan lebih yakin dalam dirinya. Tapi kalau dia hanya berguru kepada satu orang, maka Pak menganggap yang lainnya salah. Hanya gurunya yang benar. Gurunya maksum. Padahal al-ismah atau maksum itu hanya milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan sirah atau biografi orang tua dari Imam Bukhari, yaitu Ismail. Sebutkan bahwasanya sami'tu Ahyad bin Hafs yaqul dakhaltu ala Ismail. Saya mendengar Ahyad bin Hafs mengatakan, saya masuk ke rumahnya Ismail, walidu Abi Abdullah inda mautihi. Saya masuk ke rumahnya Ismail, bapaknya Abu Abdullah yaitu Al-Imam Al-Bukhari inda mautihi, ketika sakit wafatnya. Faqala, maka Ismail mengatakan, la a'lamu min mali dirhaman min haram wal dirhaman min syubhah. Saya
tidak tahu, maksudnya saya tidak menyimpan di harta saya ini ada satu keping dinar dirham yang haram atau yang syubhat. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, jamaah sekalian, jika kita ingin menjadikan anak-anak kita anak yang soleh solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang nanti akan menjadi penerang bagi kita, maka apa? Jangan sampai kita berikan makanan-makanan yang haram, makanan yang syubhat, yang tidak jelas. Lihat bagaimana perhatiannya Ismail, bapaknya Imam Al-Bukhari, mengenai harta haram dan harta syubhat. Maka wajar ketika Allah jadikan anak keturunannya atau Imam Bukhari adalah orang yang luar biasa dalam ilmu hadis. Ketika seorang menjaga Allah, maka nasihat Rasulullah SAW, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ketika kita menjaga syariat-syariat Allah, menjaga batasan-batasan yang Allah buat untuk kita sebagai umat Islam, maka Allah yang akan menjaga kita dan menjaga keturunan kita. Maka mari kita jaga syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita, perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, kita tunaikan dengan baik. Larangan-larangan yang Allah larang untuk kita, jangan kita dekati, kita jauhi. Kita ajak orang-orang di sekitar kita untuk kembali kepada Allah, untuk beramal soleh, untuk menimba ilmu, agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah dari Ismail, bapak dari Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana beliau menjaga hartanya dari harta yang haram dan harta yang syubhat. Karena apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara faktor diterimanya doa seseorang adalah itabatul ma'kal wal mashrab wal malbas, yaitu halalnya makanan, minuman, dan pakaian yang kita pakai. Kalau kita berdoa terus kepada Allah ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana Allah akan memberikan atau bagaimana Allah akan ijabah doa orang tersebut? Maka penting ketika kita ingin memberikan makan kepada keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, semuanya, maka apa? Cari makanan-makanan yang halal. Karena kesolehan yang kita miliki itu bukan hanya untuk kita pribadi. Bisa asarnya, pengaruhnya, atau fadilahnya kepada anak keturunan kita. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahf, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok milik dua orang anak yatim yang nanti Allah akan keluarkan dari rumahnya, di bawahnya ada harta karun. Karena apa? Karena bapaknya abuhuma salihah, adalah orang yang soleh. Maka para ulama menafsirkan ini bukan bapaknya langsung, tapi apa? Kakeknya yang ketujuh. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang soleh, berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beriman kepada Allah, imbasnya atau manfaatnya bukan hanya ke diri kita, tapi kepada anak keturunan kita. Maka para ulama dahulu ketika mereka melakukan sholat sunnah, mereka memperbanyak sholat sunnah mereka. Dengan tujuan apa? Ini kebaikan demi kalian, kebaikan demi anak-anak cucuku, demi anak keturunanku. Karena kesolehan yang kita kerjakan sekarang ini, itu bukan hanya untuk kita, untuk anak keturunan kita. Karena kata Rasulullah SAW, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau seorang wafat, maka amalannya terputus kecuali 3. Illa min shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin sholihun yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Inilah investasi akhirat kita. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perkataan Imam Bukhari yang patut kita tulis dengan tinta emas, apa yang beliau sampaikan. Wa sami'tu yaqul magtabtu ahadun qat mungdu alimtu annal ghibat haram. Kata beliau, saya tidak pernah menggibahi seseorang sekalipun ketika saya tahu bahwasanya gibah itu haram.
Kata Imam Al-Bukhari. Beliau ketika mengetahui bahwasanya gibah itu haram, maka apa? Meninggalkan perkara gibah tersebut. Jadi ulama terdahulu pantas ketika Allah memberikan keberkahan kepada mereka. Mereka sudah tidak ada jauh ribuan tahun. Tapi apa? Namanya masih dikenang sekarang. Orang-orang masih mendoakannya. Kita masih membaca kitabnya. Kita masih membaca karya tulisannya. Ini menunjukkan kepada kita mereka masih hidup meskipun mereka sudah tiada. Amal jariah terus mengalir. Makanya Imam Bukhari terkenal karena apa? Karena keilmuannya, karena ilmunya. Ketika kita ingin dikenang oleh orang, maka tinggalkanlah ilmu. Maka berikanlah ilmu yang terbaik. Maka tinggalkanlah peninggalan yang baik, yaitu ilmu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-ulama warathatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewarisi dirham, tidak mewarisi dinar. Innama warrathul ilma. Sesungguhnya mereka mewarisi ilmu. Faman akhadha bihi akhadhan bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka ambillah dengan jatah yang banyak. Karena pewarisan para nabi adalah ilmu. Maka aja sekalian Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita berilmu sebelum beramal. Pentingnya kita berilmu sebelum mengucapkan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita berilmu sebelum beramal dan sebelum mengucapkan, sebelum kita berucap. Maka ini bedanya antara orang mukmin yang berakal dengan selain mukmin. Ketika dia berbicara, itu apa dia pikirkan dahulu apa yang akan dia ucapkan. Bukan dia berbicara terus setelahnya berpikir, enggak. Kita berpikir dulu apa yang kita ucapkan, benar atau tidak yang kita ucapkan. Sesuai apa yang Allah kehendaki atau tidak. Baik atau tidak yang kita ucapkan, apakah keburukan atau kebaikan. Kalau kebaikan yang kita ucapkan, ajak orang lain. Tapi kalau ternyata keburukan yang kita ucapkan, maka stop mulut kita dari membicarakan hal tersebut. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Bukhari melanjutkan, "Inni la arju an alqallaha wa la yuhasibni anni iktabtu ahadan." Beliau berharap ketika berjumpa dengan Allah, itu apa? Allah tidak menghisabku karena telah menggibahi seseorang. Kita kan tahu, gibah itu dosa yang bisa menyebabkan perpecahan di tubuh kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, bahwasanya orang-orang yang gibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri ketika dia gibah. Ketika kita membicarakan aib saudara kita di hadapan teman-teman kita, di hadapan orang lain, itu gibah. Walaupun itu kalau bohong berarti kebohongan, kalau benar itu gibah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, memperingatkan kita dari gibah, membicarakan aib seseorang. Sebagaimana kita ingin aib kita ditutup sama orang lain, kita pun jangan sampai mengumbar aib saudara kita. Cukup kita tahu, ya. Jangan kita mengumbar aib saudara kita karena aib kita terlalu banyak. Kalau orang tahu aib kita, kalau orang tahu dosa-dosa kita, orang tahu yang zahirnya saja, ternyata dosa kita lebih daripada itu, maka tidak akan ada seorang pun yang ingin berteman dengan kita karena saking banyaknya kekurangan yang kita miliki. Kalau seandainya dosa yang kita perbuat ini menimbulkan bau dalam diri kita, maka tidak ada orang yang akan mendekati dengan kita. Makanya di antara nama-nama Allah adalah As-Sittir. Allah Maha menutupi. Allah menutupi aib-aib kita. Maka dosa besar ketika dia berbuat dosa, dia bangga dengan dosa tersebut dan dia nampakkan dosa itu di khalayak ramai. Dia share di medsos, di WA, Instagram, Facebook, dan seterusnya. Sekarang seperti itu. Sebagian orang-orang bangga dengan perbuatan dosa. Sebagian orang-orang malah senang ketika berbuat dosa diumbar di media sosial. Ini kesalahan di zaman sekarang. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa takut. Maka penting para jamaah sekalian,
kita berilmu, kita mempelajari sirah para ulama dahulu seperti apa mereka, bersihnya hati mereka. Sampai Imam Bukhari mengatakan, saya tidak pernah gibah seseorang, saya tidak pernah membicarakan aib seseorang ketika saya tahu bahwasanya gibah adalah haram. Ya. Kita Masya Allah, ilmu mungkin banyak yang kita pelajari. Ya. Amalan-amalan mungkin kita telah banyak pelajari. Haram halal yang sudah kita ketahui, tapi tinggal bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Makanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita amalkan dan kita dakwahi. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagian sirah dari Al-Imam Al-Bukhari, dan insyaallah kita akan menyambung atau melanjutkan kajian sirah kita di pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Allah a'lam bissawab. Akhirnya dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.